Halo guys, jadi di kesempatan kali ini kita mau ngobrolin salah satu kasus yang menurut aku lumayan bikin overthinking ya, yaitu kasusnya Mary dan Jody. Setelah nonton videonya, jujur aku sempat bingung sih, karena rasanya nggak ada pilihan yang benar-benar enak atau pilihan yang benar gitu. Jadi mungkin kita langsung mulai aja dari pertanyaan pertama ya. Nah, menurut kalian, ini termasuk dilema moral nggak sih? Kalau menurut aku ya, itu jelas iya gitu, karena apapun keputusan yang diambil tuh tetap ada konsekuensinya gitu. Jadi kalau, apa ya, kalau dipisahin, Mary meninggal gitu, tapi kalau nggak dipisahin, kemungkinan besar dua-duanya yang meninggal. Jadi nggak ada opsi yang bikin semua orang selamat gitu. Nah, iya aku setuju sih. Biasanya kalau kita ngomong benar atau salah itu lebih gampang ya. Nah, kalau ini tuh dua-duanya. Jadi terasa salah dan terasa benar di saat yang bersamaan. Bener. Aku juga ngelihatnya tuh sebagai dilema moral ya. Jadi kayak menurut aku yang bikin kasus ini berat itu adalah karena kita, nggak sedang memilih antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk gitu. Jadi kita justru dihadapkan pada 2 pilihan yang sama-sama punya, alasan moral gitu. Nah, di satu sisi kita ingin mempertahankan kehidupan si Mary kan, tapi di sisi lain ada kesempatan untuk menyelamatkan Jody gitu. Jadi, konfliknya ini bukan soal tahu mana yang benar, tapi soal, memilih nilai mana yang harus diprioritaskan ketika semuanya sama-sama penting. Benar-benar, benar banget sih. Dan menurut aku, itu yang bikin kasus ini sampai sekarang masih sering dibahas sih. Karena nggak ada jawaban yang benar-benar ngebuat itu semua orang puas gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya guys. Kira-kira kenapa sih kasus ini itu dianggap melibatkan pertimbangan metaetis gitu? Oh, jujur aku sempat mikir kayak, "Hah, kok masuk ke metaetika ya?" Gitu. Ah, iya, sama lagi, aku juga mikir kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri sih nangkepnya karena kasus ini bikin kita mempertanyakan dasar dari benar atau salah itu sendiri ya. Misalnya ada orang yang bilang operasi itu benar karena berhasil menyelamatkan satu nyawa, tapi ada juga yang bilang operasi itu tetap salah karena secara langsung menyebabkan kematian dari Mary. Oh, jadi yang diperdebatkan tuh bukan cuma keputusannya aja ya? Menurut aku sih iya ya. Karena kita itu mulai bertanya, kenapa sesuatu itu dianggap moral atau tidak moral. Apakah yang paling penting itu hasil akhirnya atau justru tindakannya? Menurut aku itu yang membuat kasus ini masuk ke pembahasan metaetika karena kita nggak cuma bahas apa yang harus dilakukan, tapi juga dasar dari penilaian moral itu sendiri sih. Dan menariknya orang-orang bisa sampai pada jawaban yang berbeda-beda walaupun melihat kasusnya yang sama gitu. Exactly. Oke, nah sekarang, untuk pertanyaan yang bikin galau nih menurut aku ya. Kalau misalnya kalian yang jadi dokter, apa yang akan kalian lakukan? Wah, kalau aku kemungkinan besar akan setuju untuk operasi sih. Iya sama aku juga. Sama aku juga sih. Mmm. Kalau, Eca sepertinya belum jawab ya, kira-kira Eca apa jawabannya coba? Kalau dari aku sendiri, ya kemungkinan besar aku akan pilih operasi juga. Walaupun ya jujur ya, itu tuh keputusan yang sangat berat dan aku nggak bilang ini keputusan yang sepenuhnya benar. Cuman ya karena menurut aku nggak ada pilihan yang benar-benar ideal aja gitu dalam kasus ini, gitu. Oke. Tapi kenapa akhirnya tetap pilih operasi? Karena kalau semisal operasinya tidak dilakukan, kemungkinan besar kan kedua bayinya akan meninggal. Sedangkan kalau operasi dilakukan, setidaknya masih ada kesempatan gitu bagi Jody untuk hidup. Jadi buat aku ini bukan soal memilih siapa yang lebih berharga, karena ya menurut aku, kedua nyawanya sama-sama berharga gitu, tapi, lebih ke bagaimana memberikan kesempatan hidup, yang masih mungkin diberikan gitu loh. Iya benar juga sih. Sebagai mahasiswa psikologi, aku juga ngerasa kasus ini tuh menunjukkan bahwa pengambilan keputusan moral itu nggak selalu sesederhana teori yang kita pelajarin.
Secara logika, mungkin keputusan operasi itu sendiri terlihat masuk akal, tapi secara emosional pasti tetap berat karena kita tahu ada satu nyawa yang tidak bisa diselamatkan. Jadi menurut aku, dokter yang ngambil keputusan seperti ini tuh kemungkinan juga akan membawa beban moral dan emosional yang cukup besar sih setelahnya. Iya, betul banget sih. Menurut aku juga gitu. Karena pada akhirnya tetap akan ada kehilangan yang terjadi kan. Nah, iya benar, setuju sih. Makanya kan kayak apa ya, keputusan ini tuh nggak bisa dilihat sebagai kemenangan atau solusi sempurna gitu ya. Jadi ini lebih seperti memilih pilihan yang paling mungkin untuk dilakukan dalam situasi yang sama-sama tragis gitu. Begitu pandangan teman-temannya. Nah, tapi aku ada pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir. Menurut kalian kira-kira kenapa sih pengadilan itu pada akhirnya tetap memberikan izin gitu? Kalau menurut aku ya, karena mereka tuh melihat bahwa tanpa operasi, kedua bayi itu kemungkinan besar tidak akan bertahan hidup sih. Ya, benar-benar. Jadi operasinya itu dianggap, apa ya, masih memberikan harapan gitu untuk salah satu bayinya. Iya. Iya, dan tujuannya si dokter itu sendiri kan bukan untuk membunuh Mary ya. Aku setuju banget. Jadi menurut aku pengadilan ini kemungkinan, apa ya, melihat bahwa tujuan utama operasi itu untuk menyelamatkan Jody gitu, bukan menyebabkan kematian Mary. Nah, kematian Mary memang merupakan konsekuensi yang udah diperkirakan akan terjadi, tapi, bukan tujuan dari tindakan tersebut gitu. Nah, selain itu menurut aku pengadilan juga memahami bahwa mereka tidak sedang memilih antara keputusan yang baik atau yang buruk ya. Jadi mereka ini sedang memilih di antara dua situasi yang sama-sama tragis. Karena itu, mereka, kemungkinan memilih opsi yang masih memberikan peluang hidup bagi salah satu anak dibanding membiarkan keduanya meninggal tanpa intervensi apapun. Jadi bisa dibilang mereka tuh nyoba memilih opsi yang memberikan kemungkinan hasil terbaik dari pilihan yang sama-sama sulit, ya nggak sih? Oh gitu. Nah, menurut aku tuh benar, justru hal-hal yang kita bahas itu membuat kasus Mary dan Jody itu sebenarnya masih relevan ya sampai sekarang. Karena kasus ini tuh sebenarnya menunjukkan, di kehidupan nyata tuh keputusan moral ya sering sekali jadi jauh lebih kompleks gitu daripada sekedar hitam putih, sekedar benar atau salah gitu ya guys. Nah, oke kalau gitu. Semoga para penonton, bisa mendapatkan insight yang baru dari diskusi kita hari ini. Nah, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai berjumpa kembali. Thank you guys. Thank you.